Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 di sini kami ingin mempresentasikan tentang materi yang berjudul Ilmu Amsal Al-Qur'an. Yang pertama, latar belakang. Amsal dalam Al-Qur'an adalah bentuk pengajaran Allah melalui perumpamaan atau analogis yang digunakan untuk menyampaikan makna atau pelajaran moral yang mendalam. Kata amsal berasal dari bahasa Arab masal atau mathal yang berarti perumpamaan atau contoh. Dalam Al-Qur'an, amsal bertujuan untuk membuat pelajaran tertentu lebih mudah dipahami dengan menggambarkannya dalam bentuk yang lebih kompleks atau akrab bagi manusia. Selanjutnya, rumusan masalah. Di dalam materi kita terdapat beberapa rumusan masalah. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan ilmu amsal Al-Qur'an? 2. Sebutkan macam-macam amsal dalam Al-Qur'an. Dan ketiga, apa faedah dan hikmah ilmu amsal Al-Qur'an? Dan yang terakhir, kami lupa mencantumkan, yaitu ada unsur-unsur dari amsal Al-Qur'an. Berikut adalah pengertian dari amsal. Secara etimologi, kata amsal merupakan bentuk jamak dari kata masal. Kata masal, masil, misal adalah sama dengan kata syabah, syibah, dan syabi baik lafaz maupun maknanya. Secara terminologi, kata amsal yaitu mengumpamakan sesuatu yang abstrak dengan yang lain yang lebih konkret untuk mencapai tujuan atau mengambil manfaat dari perumpamaan tersebut. Amsal sendiri terbagi menjadi 3 macam amsal, yaitu yang pertama, amsal musarohah atau biasa disebut dengan amsal yang jelas. Yang kedua, amsal kamina atau amsal tersembunyi. Yang ketiga, amsal mursalah atau ungkapan bebas. Yang pertama, pengertian dari kata amsal musarohah. Kata amsal musarohah yaitu perumpamaan yang jelas di dalamnya terdapat lafaz masal atau sesuatu yang menunjukkan tasbih. Contohnya Surah Ibrahim ayat 24-27. Yang kedua, pengertian dari kata amsal kamina. Amsal kamina yaitu perumpamaan yang di dalamnya tidak disebutkan dengan lafaz tamsil jelas, tetapi menunjukkan makna-makna yang indah, menarik, dalam kepadatan redaksinya, dan mempunyai pengaruh tersendiri. Contohnya, ayat-ayat yang senada dengan ungkapan sebaik-baik perkara adalah yang tidak berlebihan, adil, dan seimbang, yaitu dalam surah Al-Baqarah ayat 68. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu du'u lana rabbaka yubayyin lana ma yaqulu innahu yaqulu innaha qadratal faridu wa dzikri awan baina dzalik fa'al ma tu'marun. Yang ketiga, amsal mursalah. Amsal mursalah adalah kalimat-kalimat yang bebas, tidak menggunakan dengan lafaz tasbih secara jelas. Contohnya Quran surah Al-Kafirun ayat 6. Lakum dinukum waliyadin. Untuk mula agamamu dan untuk pula agamaku. Baik, di sini saya akan melanjutkan menjelaskan tentang faedah ilmu amsal Al-Qur'an. Faedah ilmu amsal Al-Qur'an yang pertama, menampilkan sesuatu yang makul atau abstrak ke dalam bentuk yang konkret. Kedua, mengungkapkan hakikat-hakikat sesuatu yang tidak nampak. Yang ketiga, menghimpun makna yang menarik dan indah dalam satu ungkapan yang padat. Yang keempat, mendorong orang yang lebih masal untuk berbuat sesuai dengan isi masal. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang hikmah amsal. Yang pertama, dapat mendorong jiwa untuk menerima makna yang dimaksudkan
dan membuat akal merasa puas dengannya. Yang kedua, Amsal Al-Quran terkandung suatu ibrah atau pembelajaran yang mengantar manusia kepada kesempurnaan kemanusiaannya. Dan yang ketiga, sebagai pembelajaran yang amat berharga menuju insan kafah bimakarim al-ahlak. Kedua Amsal memiliki kesejajaran antara situasi, kondisi, perumpamaan yang dimaksud dan pandangannya. Ketiga, ada keseimbangan tawazun antara perumpamaan dan keadaan yang dianalogikan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang unsur-unsur Amsal. Yang pertama, unsur Amsal yaitu perumpamaan tamsil yang nyata dan jelas. Contoh ayat tentang nyamuk dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 26 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yastahya ayyadriba masalam ma ba'udatan fama fawqaha fa'ammal ladina amanu faya'lamuna annahul haqqu mir rabbihim wa ammal ladina kafaru fayaquluna madza aradallahu bihadza masalah yudillu bihi katsiran wa yahdi bihi katsiran wa ma yudillu bihi illal fasiqin. Yang artinya, sesungguhnya Allah tidak segan membuat perumpamaan seekor nyamuk atau yang lebih kecil daripada itu. Adapun orang-orang yang beriman mengetahui bahwa itu kebenaran dari Tuhannya. Akan tetapi, orang-orang kafir berkata, apa maksud Allah dengan perumpamaan ini? Dengan perumpamaan itu, banyak orang yang disesatkannya. Dengan itu pula, banyak orang yang diberinya petunjuk, namun tidak ada yang dia sesatkan dengan perumpamaan itu selain orang-orang fasik. Selanjutnya ada unsur Amsal yang kedua yaitu pembelajaran atau hikmah yang ingin disampaikan. Contoh, perumpamaan kehidupan dunia dalam Quran Surat Al-Kahf ayat 45 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadrib lahum masalal hayatid dunya kama in anzalnahu minas sama'i fahtalata bihi nabatul ardi fa asbaha hashiman tad'uhu riyah wa kana Allahu ala kulli syai'in muqtadira. Yang artinya, buatkanlah untuk mereka umat manusia perumpamaan kehidupan dunia ini, yaitu ibarat air hujan yang kami turunkan dari langit sehingga menyuburkan tumbuhan-tumbuhan di bumi. Kemudian tumbuhan-tumbuhan itu menjadi kering kerontang yang diterbangkan oleh angin. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Baik, selanjutnya unsur Amsal yang ketiga yaitu konteks atau hubungan dengan realitas. Contoh perumpamaan orang mengambil selain Allah sebagai pelindung dalam Quran Surat Al-Ankabut ayat 41 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Masalul ladzina ittakhadhu min dunillahi awliya kamasalil ankabut ittakhadat bainat wa inna awhanal buyuti labaitul ankabut
Lau kanu ya'lamun. Yang artinya perumpamaan orang-orang yang menjadikan selain Allah sebagai pelindung adalah seperti laba-laba betina yang membuat rumah. Sesungguhnya rumah yang paling lemah ialah rumah laba-laba. Jika mereka tahu, niscaya tidak akan menyembahnya. Baik, terima kasih telah menyimak beberapa materi yang kami sampaikan. Apabila ada perbuatan atau salah kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah, yeah. Bobby Valentino.